Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pagi siang hari ini. Kalau kami bisa kembali berjumpa, bersekutu, beribadah kepadamu, kami bersyukur. Bapa sebentar Tuhan Yesus, kalau kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang berkuasa atas hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan tuntun Bapa. Kau boleh pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu pada pagi siang hari ini Bapa. Engkau yang berkuasa sepenuhnya, ikat semua yang jahat yang mau menghalangi, menghambat, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu siapapun yang akan mendengarkan firman-Mu, biarkan pengurapan-Mu juga turun Bapa, untuk bisa membuka hati menerima mendengarkan firman-Mu. Segala kekuatan iblis yang mau menghambat, yang menghalangi pekerjaan Tuhan, semuanya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur ya buat pagi hari ini kalau kita kembali bisa bertemu saudaraku ya. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya kalau kita melihat keadaan-keadaan saat ini saudaraku, saya merasakan benar-benar hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Jadi bagaimana kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan kalau kita juga tidak terus membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin saudaraku ya. Ya puji Tuhan ya kalau pagi menjelang siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan saudaraku. Kita mau sama-sama kembali belajar saudaraku ya. Mungkin kita juga dalam minggu ini ada mempelajari gitu ya bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana melayani Tuhan saudaraku ya, dan ternyata bagaimana mengikut Tuhan itu juga ada penderitaan, ada kesusahan ya saudaraku ya. Tetapi di satu sisi juga betapa orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah satu anugerah yang besar, bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya buat hari ini firman Tuhan saya beri judul saudaraku, harga sebuah keselamatan. Ya. Kalau bicara keselamatan saudaraku ya, kalau di 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya saudaraku, kenapa kita mencari Tuhan? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita mengerjakan istilahnya harus tekun, harus sungguh-sungguh saudaraku? Ya karena memang itulah yang yang kita cari gitu ya. Kita di dunia ini kan hanya sementara saudaraku. Semua akan berlalu. Ya, kalau kita lihat hidup kita masing-masing saudaraku ya, waktu terus berjalan. Waktu itu tidak ada yang berhenti, tidak ada yang berjalan mundur. Waktu itu terus maju. Jadi orang umurnya akan terus bertambah. Tidak mungkin bertambah muda, pasti bertambah tua gitu ya. Semua akan menuju kepada kesudahannya. Semua akan menuju kepada akhirnya. Masuk sekolah baru, ya akan menuju kepada tamat. Mengerjakan tugas akan tuju kepada selesai. Nggak ada orang mengerjakan terus sesudah semakin dikerjakan mulai lagi dari awal tuh nggak ada saudaraku. Tetapi semuanya itu menuju kepada akhirnya. Ya, saya jujur kalau merenungkan itu, saya juga merenungkan diri saya sendiri gitu ya. Nanti endingnya seperti apa, tujuannya kemana. Ya benar ya saudaraku, apa sih yang kita cari di dunia ini saudaraku? Apa yang kita cari di dunia ini gitu ya. Kalau dunia ini akan berlalu gitu saudaraku, berarti kan kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Nah kalau hari ini juga firman-Nya bicara harga sebuah keselamatan saudaraku, ya saya percaya gitu ya. Memang firman Tuhan katakan Tuhan memberikan itu kepada kita dengan cuma-cuma untuk bisa menerima istilahnya untuk bisa diselamatkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan saudaraku. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan saudaraku, kita tidak bisa diselamatkan. Karena itu semua anugerah Tuhan. Makanya kalau hari ini saudaraku, kita termasuk orang-orang yang mengerti tentang keselamatan, yang mendengar tentang keselamatan, bahkan dididik, diajari untuk tetap tinggal dalam keselamatan saudaraku. Bersyukurlah gitu ya. Bersyukurlah. Kan ada firman Tuhan juga mengajarkan tetap kerjakan keselamatanmu. Ya saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengerjakan keselamatan. Berarti kan keselamatan itu begitu sekali kita terima saudaraku, memang sebenarnya itu menjadi milik kita, satu kepastian. Tetapi Tuhan mengajak kita, menuntun kita untuk terus mengerjakan.
Kenapa terus dikerjakan saudaraku ya? Karena ternyata memang bisa, keselamatan itu juga bisa hilang, bisa lepas, bisa saudaraku. Kenapa? Karena itu kan bicara nanti. Ya saudaraku, artinya akhirnya yang menentukan. Ya hari ini kita terima Tuhan, hari ini kita percaya kepada Tuhan saat ini. Ya apakah kita akan bertahan sampai pada akhirnya? Ya kalau kita bertahan, puji Tuhan, saya percaya saudaraku. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Kita akan buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-19 sampai dengan 40. Ya saudaraku ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Ini judul perikopnya, Kepala Penjara Filipi. Ya saudaraku ya, Kepala Penjara Filipi. Nah ini menceritakan bagaimana perjalanan Rasul Paulus saudaraku ya. Ya kalau kita baca saudaraku ya, bagaimana perjalanan Rasul Paulus saudaraku ya, sebelum dia dipakai Tuhan, sebelum dia menjadi Paulus saudaraku, dia bernama Saulus. Saulus itu adalah seorang Farisi ahli Taurat. Karena dia percaya kepada Taurat, hukum Taurat, dan dia memperjuangkan hukum Taurat itu sehingga dia menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai dia membunuh mereka. Karena apa saudaraku? Karena keyakinannya. Ya, karena keyakinannya. Dan akhirnya Tuhan panggil dia juga. Kenapa saudaraku? Dia punya sifat yang teguh dan dia punya sifat yang mengabdi, yang loyal gitu. Dan itu Tuhan panggil saudaraku, sehingga pada akhirnya Paulus dipanggil Tuhan dan akhirnya Paulus melayani Tuhan Yesus saudaraku. Nah ini bicara kepala penjara Filipi. Saya baca saudaraku ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudaraku lihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Ketika dia sampai di kota Filipi, saudaraku, ketika dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana warga Filipi itu marah gitu. Di sini kalau kita baca satu perikop sebelumnya, Paulus di Filipi, tuan-tuan perempuan ini, yang dimaksud perempuan ini, dia itu adalah seorang tukang tenung, saudaraku ya. Di Filipi 16 ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Nah jadi saudaraku, ada perempuan yang tukang tenung saudaraku ya. Dia punya tuan-tuan gitu. Jadi ada orang-orang yang manfaatin keahlian dia menenung gitu, dan dari situ orang-orang itu mendapatkan penghasilan yang besar. Dan di sini dikatakan perempuan itu akhirnya mengikuti Paulus dan Silas, dan di ayat yang ke-18 di sini dikatakan ya, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ketika perempuan yang mempunyai roh tenung ini mengikuti Paulus dan Silas, saudaraku, akhirnya roh tenung itu dilepaskan dari perempuan ini. Dan baru kita masuk ke perikop ini, sehingga tuan-tuan yang tadinya memanfaatkan perempuan ini untuk mendapatkan uang, saudaraku, mereka akhirnya marah. Kenapa? Ya karena sumbernya sudah tidak ada, rohnya itu diusir keluar, sehingga perempuan ini tidak bisa lagi melakukan tenungan, tidak lagi bisa melakukan telah tidak bisa, saudaraku, dan itu membuat mereka marah, sehingga akhirnya mereka melawan Paulus dan Silas, saudaraku ya. Nah kalau kita baca bagaimana kejadian ini kan, bagaimana orang memberontak, dan di sini dikatakan ya, pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Saudaraku, kalau kita membaca bagaimana pelayanan Paulus, seringkali dia dipukuli, saudaraku. Seringkali dia dipukuli. Tetapi saya tidak ada baca bahwa dia marah, dia kecewa. Enggak, saudaraku. Dia enggak marah, dia enggak kecewa kepada Tuhan. Tetapi dia terus mengerjakan. Dia terus mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Nah di sini saudaraku ya, saya tangkap gitu ya, waktu saya membaca firman ini gitu ya. Kenapa Paulus
tidak marah? Kenapa dia tidak menjadi kecewa? Karena dia mengerti apa yang menjadi panggilan dia. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya saudaraku, Paulus tadinya melawan anak-anak Tuhan. Tadinya membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi akhirnya begitu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berbalik. Dia berbalik, malah dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan dia yang tadinya menganiaya orang, akhirnya dia sendiri mengalami aniaya itu. Tetapi dia tidak menolak aniaya itu, saudaraku. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, tetapi sekalipun dianiaya, dia terus mengerjakan itu. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya juga belajar. Kenapa Paulus seperti itu, saudaraku? Karena dia tahu, saudaraku, bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, saudaraku. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus, saudaraku ya. Kalau kita baca juga nanti ada di kitab Filipi ya, saudaraku. Kita itu ditentukan, tidak hanya ditentukan untuk selamat, tetapi juga ditentukan untuk menderita. Jadi hari ini saya tangkap, kenapa saya kasih judul Harga Sebuah Keselamatan, saudaraku. Kita harus menghargai keselamatan. Kita harus menghargai apa yang ada dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku? Ada orang-orang yang Tuhan sudah pakai supaya kita bisa selamat, saudaraku. Dan orang-orang itu juga bayar harga. Paulus untuk dia bisa selamat, saudaraku, dia dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan. Dia mengalami kebutaan sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia mengerti bahwa Tuhanlah juru selamat dan dia mau mengerjakan itu, dia bergerak bersama dengan Tuhan. Saya tangkap dua. Kenapa dia terus bergerak? Bukan berarti ya dia mengerjakan untuk orang lain selamat, tetapi juga untuk dia selamat. Jadi saudaraku, keselamatan itu memang harus diperjuangkan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Saudaraku, kalau hari ini engkau terima keselamatan, jangan anggap sepele, jangan anggap itu hal yang mudah, itu hal yang gampang, saudaraku ya. Kalau kita baca ayat ini, saudaraku ya, saudaraku renungkan ketika baca di atas gitu ya, perempuan yang punya roh tenung, perempuan yang roh tenung gitu. Perempuan itu kan tidak tahu bahwa dia mau diselamatkan. Tetapi Tuhan pilih dia. Nah, waktu Paulus mau dimasukkan ke dalam penjara, kenapa Paulus harus masuk penjara? Karena Tuhan mau menyelamatkan kepala penjara, saudaraku. Ada yang mau diselamatkan. Jadi di sini saya lihat gitu ya, kalau nanti kita baca cerita ini gitu ya, tidak pernah segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Kalau saudaraku baca kisah para rasul ya, dimanapun dia berada, saudaraku ya, di situ ada tujuannya. Ketika Paulus ada di satu tempat, ada jiwa yang dilawat di situ. Ketika Paulus pergi ke sini, ada jiwa yang dilawat di situ. Sama juga waktu Tuhan Yesus ke dunia ini. Ketika Tuhan Yesus, ya mungkin waktu dia dipanggil untuk berdoa buat anaknya Yairus, saudaraku, justru ketika dia mau menuju ke sana, ada perempuan pendarahan yang mau memegang jubahnya. Itu kan saudaraku berarti Yesus berjalan di situ ada tujuan. Waktu Yesus melintasi satu kota tempat Sakeus, Tuhan mau ketemu Sakeus. Jadi saudaraku, waktu saya baca ayat ini saya renungkan. Kepala penjara tidak tahu bahwa dia mau diselamatkan Tuhan. Mungkin Paulus pun tidak tahu apa yang akan terjadi sama dia, tetapi dia mau mengikuti, dia mau nurut. Jadi hari ini, pagi ini saya mencatat, saudaraku ya, Paulus dan Silas melayani Tuhan. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka berjalan kemana Tuhan suruh mereka berjalan. Mereka bertemu dengan jiwa-jiwa kemana Tuhan tuntun mereka. Jadi saudaraku, dari ayat ini saudaraku, saya dapat gitu ya, bahwa ketika kita mau tetap selamat, ketika kita mau melihat satu keselamatan, saudaraku, hanya satu saja, kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Nggak bisa pakai pikiran kita, karena jalan-jalannya kita nggak tahu, saudaraku. Yang dilayani, yang melayani, kadang-kadang juga sama-sama tidak tahu. Saya aja mengalami, saudaraku, bertemu dengan satu jiwa. Ya nggak tahu, tiba-tiba bertemu. Ya tahu-tahu ketika berbicara sharing, tahu-tahu terbuka. Begitu terbuka, akhirnya bercerita, baru berdoa. Nah dari satu jiwa ketemu dengan jiwa yang lain. Kita nggak pernah tahu, saudaraku ya. Jadi kalau kita baca firman ini, ya kelihatannya kan memang gara-gara perempuan yang kehilangan roh tenung itulah dia di penjara. Tetapi memang Paulus juga harus masuk penjara.
Kenapa saudaraku? Karena ada yang dilayani di dalam penjara. Dan saudaraku lihat sebelum dia masuk penjara, lihat di sini ya, bagaimana dia didera, bagaimana dia dipukuli. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah di sini lanjut ya, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku lihat, Paulus tidak marah, tidak kecewa. Ya mungkin menurut saya itu ya luar biasa ya, berarti dia sudah mengerti panggilan Tuhan, sudah mengerti pekerjaan Tuhan. Ya, dia tidak marah, dia tidak kecewa, tetapi justru saudaraku lihat apa yang dilakukannya. Di sini kan dipenjarakannya di ruang penjara yang paling tengah. Berarti kan bisa dikatakan kalau di tengah itu kan di tempat yang paling apa ya, istilahnya itu yang paling ketat dijaga. Dan di sini juga dikatakan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Jadi udah di tengah, diperhatikan semua, dibelenggu, dipasung. Dan di sini yang dilakukan apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan. Saudaraku lihat, saudaraku ya, melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, bukan soal yang gampang. Ya mungkin kalau hari ini saudaraku, kita belum mengalami ya, saya waktu baca ini aja jujur, ya malu lah ya, bisa dikatakan begitu, gitu ya. Kenapa? Paulus tidak menuntut apapun, saudaraku. Dia berjalan aja gitu ya. Istilahnya kalau sekarang mungkin melayani sudah lebih gampang, banyak fasilitas, ada kendaraan, ada ya mungkin lebih gampang. Kalau dulu dari satu kota ke kota yang lain, jalan kaki saudaraku, itu yang pertama. Dan ketika memberitakan, seperti tadi, memberitakan dihajar, dipukulin, dimasukin ke penjara. Ya saudaraku, apakah dia marah, apakah dia mengeluh? Enggak saudaraku, tetapi Paulus menerima itu dengan sukacita. Dia tetap percaya, dia tetap berdoa. Jadi ini yang pertama saya tangkap ya saudaraku, bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus sadar saudaraku ya. Yang pertama harus kita sadari, kenapa kita mengerjakan itu? Karena itu bicara keselamatan. Kita sudah diselamatkan saudaraku. Saudaraku dan saya sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan dan kalau benar Tuhan ada di sini, pasti kita akan punya kerinduan orang lain juga diselamatkan. Benar nggak saudaraku? Ya, Tuhan menyelamatkan siapa yang dia mau selamatkan. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa pilih. Kan bisa aja kan, kenapa kepala penjaranya, kenapa ini, kenapa itu. Tapi Paulus tidak ngomong apa-apa, dia nurut aja saudaraku. Nah jadi hari ini juga dari firman ini kita mau sama-sama belajar. Saudaraku, kalau saudaraku sudah diselamatkan, dan hari ini saudaraku terbeban, saudaraku rindu, Tuhan aku rindu orang lain diselamatkan. Saudaraku perhatikan baik cerita ini. Bagaimana Paulus merelakan hidupnya untuk melayani. Apa yang dia lakukan? Dia nurut aja. Ya saya mencatat ya saudaraku ya. Di situ kan dia punya sifat sukarela, nurut, mengabdi dan menjadi teladan ya saudaraku ya. Itu yang saya tangkap ya. Dan saya tadi mencoba mencatat beberapa firman gitu ya. Saya mencatat ada satu firman bicara melayani itu seperti apa. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 saya bacakan dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 ya. Ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan sama kita saudaraku, waktu kita mau melayani orang, waktu kita mau menggembalakan orang, ternyata tidak bisa dengan cara memaksa. Tidak bisa, tetapi di sini dikatakan sukarela, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa atur Tuhan saudaraku, kita nggak bisa atur Tuhan. Ya mungkin Paulus kan bisa protes, Tuhan bolehlah nggak apa-apa lah masuk penjara, tapi nggak usah pakai dipukul-pukulin gitu. Ya mungkin dia kan bisa berdoa begitu ya, tetapi kan dia nggak protes saudaraku ya. Ya
Kenapa juga harus dipukulin ya? Kita tidak tahu ya kenapa itu terjadi gitu ya. Tetapi dia mengalami itu, dipukulin, dimasukin penjara. Ya mungkin hari ini juga kita gitu. Tuhan aku mau Tuhan, tapi ya jangan gitu-gitu amat lah Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan katakan ya dari 1 Petrus 5 gitu, saya tangkap saudaraku ya. Waktu saya baca ayat ini ya, bagaimana Paulus sukarela, dia nurut, dia tunduk. Begitu saya baca, ada nggak firmannya ya? Ternyata ada di 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 dikatakan jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Nah, saudaraku, berarti kan Tuhan juga mengajarkan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita juga mau menyatakan keselamatan, saudaraku, ternyata tidak boleh dipaksa, tetapi harus dengan sukarela. Dan di sini juga dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Berarti nggak pakai pikiran kita, nggak pakai kemauan kita, tetapi kehendak Allah. Dan di sini dikatakan juga dengan pengabdian diri. Dan kita tidak boleh di sini dibilang, janganlah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi Tuhan mau hidup kita itu menjadi teladan, menjadi contoh gitu saudaraku. Kenapa Paulus diam aja? Karena Paulus tahu bahwa dia harus menjadi teladan, dia harus menjadi saksi. Dia tidak balik membalas, dia tidak marah. Ketika diperlakukan tidak baik, yang dia lakukan apa? Dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan saya percaya di sini kan dikatakan ya, waktu dia bernyanyi gitu ya, di situ dikatakan dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti kan apa yang mereka lakukan itu menjadi kesaksian saudaraku. Jadi waktu Paulus dipukulin banyak yang lihat. Waktu Paulus dimasukkan penjara banyak yang lihat. Waktu dia juga tidak melawan, dia diam aja. Pasti ada yang melihat. Dan di sini dikatakan waktu dia bernyanyi berdoa, ada yang mendengarkan. Jadi waktu saya baca firman ini berarti benar. Ketika kita mau melayani, ketika kita mau berjuang untuk terjadi satu keselamatan saudaraku, memang yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari dulu, kita harus ikut menurut kehendak Tuhan. Menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, kita harus sukarela. Bukan dengan dipaksa, tetapi dengan pengabdian diri dan menjadi teladan. Mengabdikan diri bukan kepada orang tetapi kepada Tuhan. Kenapa Paulus rela? Kenapa Paulus diam? Kenapa Paulus nurut? Karena dia mengabdi kepada Tuhan. Hari ini juga saudaraku, bukan kepada manusianya. Mungkin sebagian orang bilang, lu bodoh banget sih lu, dibego-begoin, lu bodoh banget sih lu gitu. Saudaraku, kita bukan menghamba kepada orang itu, tetapi kita menghamba kepada Tuhan. Tuhan yang mau kita ikutin saudaraku. Tuhan yang mau kita turutin. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kita nurut kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Supaya Tuhan menuntun kita supaya kita ada dalam kehendak Tuhan sehingga kita bisa menjadi teladan. Saya percaya Paulus disaksikan semua orang dan lihat ya di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Nah, saudaraku lihat, ketika mereka nurut, ketika mereka tunduk, ketika mereka tetap percaya, ketika mereka memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan yang turun saudaraku. Jadi kenapa kita harus nurut? Kenapa kita harus tunduk kepada Tuhan saudaraku? Kenapa kita harus rela? Kenapa saudaraku? Supaya Tuhan berjalan seturut rencananya. Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Di luar kemampuan kita. Ini kan luar biasa saudaraku ya. Karena mereka memuji menyembah Tuhan terjadi gempa. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu terbuka dan di sini terlepaslah. Itu bukan kekuatan manusia lagi. Jadi yang membebaskan mereka bukan manusia lagi tetapi kuasa Tuhan. Dan saya percaya ya saudaraku ya, bahwa itulah yang Tuhan kehendaki ya. Saya baca juga satu firman ya di Filipi 1 ayat 27. Firman Tuhan katakan Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, jadi saudaraku di sini dikatakan ya, teguh berdiri gitu. Jadi itu yang saya tangkap juga gitu ya. Itu memang satu proses, satu perjalanan gitu ya. Paulus nurut, Paulus tunduk
Paulus tetap percaya, Paulus mengabdi. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak, dan dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan tadi dikatakan di Filipi 1 ayat 27, dia tetap berdiri. Dia berdiri karena apa? Percaya kepada berita Injil, percaya dengan iman. Ya, kenapa saudaraku ini bisa terjadi? Karena dia percaya, dia nurut, dia tunduk. Jadi hari ini juga saudaraku ya, ternyata harga sebuah keselamatan itu harganya itu mahal sekali saudaraku, mahal sekali. Yang pertama saudaraku, memang harus siap menderita. Tadi lihat Paulus dipukulin, dia nggak boleh protes. Paulus dimasukin penjara, dia nggak protes. Jadi harga yang pertama itu memang penderitaan. Itu sudah pasti. Kenapa saudara? Namanya kita mau menyelamatkan diri kita, mau membebaskan diri kita dari dunia ini. Yang kedua, kita mau menyelamatkan orang lain. Sama aja, mau diri kita mau orang lain, kita lagi lagi melepaskan dari kuasa dunia ini. Kalau bicara direbut itu tidak gampang saudaraku. Bicara penderitaan, bicara sekuat tenaga, bicara kekuatan kita mengerahkan, tetapi bukan kekuatan kita lagi, kekuatan Tuhan. Nah sekarang yang pertama, penderitaan itu sudah menjadi bagian. Makanya kenapa di kitab Filipi juga dikatakan kamu tidak hanya ditetapkan untuk menerima berkat, tetapi untuk menderita. Kenapa? Karena kita berjuang, karena kita merebut. Jadi saudaraku, kalau saudaraku juga punya iman, punya pengharapan, aku rindu orang tuaku bertobat, aku rindu saudaraku bertobat, aku rindu keluargaku bertobat. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa tidak cukup sekedar rindu, mengimani, tetapi memang ada harga yang harus dibayar saudaraku. Untuk itu bisa nyata, yang pertama harus siap menderita. Bahwa ketika kita mau merebut jiwa, ketika kita mau menangkan jiwa, pasti ada penderitaan. Nah kalau kita sudah sadar pasti ada penderitaan, kita tidak kaget lagi waktu kita menderita. Makanya katakan kepada diri, ini memang harus terjadi. Bilang aja, Paulus juga menderita. Siapa yang tidak menderita saudaraku? Siapa yang tidak menderita? Teladan kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih menderita dari yang lain. Saudaraku, kalau semua yang lain menderita masih ada dosa, Tuhan Yesus tidak ada dosa. Tetapi dia menjadikan dirinya terkutuk, dia tidak berdosa tetapi menjadikan dirinya terkutuk supaya dia bisa menebus kita dari segala dosa. Dan dia menanggung penderitaan itu saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah tanggung itu buat kita, berarti kan Tuhan yang menanggung, Tuhan yang kasih kekuatan, tetapi penderitaan itu ada. Jadi hari ini saya mau bilang saudaraku, kalau saudaraku karena mengikut Tuhan mengalami penderitaan, karena mempertahankan keselamatan mengalami penderitaan, karena mau menyelamatkan orang mengalami penderitaan, itulah harganya. Itulah yang harus dikerjakan. Jadi jangan kaget. Memang itu dia, memang Tuhan tidak membuat kita menderita, tetapi karena dunia ini, kita mau keluar dari dunia ini, berlawanan dengan daging kita, pasti penderitaan. Tetapi tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, saudaraku ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, yang tadi saya dapat ya, bahwa kita harus nurut, kita harus tunduk. Paulus, saudaraku, begitu dia dianiaya, dimasukkan dalam penjara, apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan. Berarti dia nurut, itu yang kedua. Harganya memang harus nurut, harus rela. Tidak ada harga yang lain saudaraku. Kita nggak bisa ikut Tuhan kalau kita nggak nurut. Itu ya firman Tuhan katakan juga saudaraku ya. Firman Tuhan juga ada katakan ya. Janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Saudaraku lihat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Marah-marah, bersungut-sungut, nggak terima. Ya itu saudaraku. Memang tidak gampang. Semua itu akan dilewatin. Tetapi saudaraku lihat. Firman Tuhan ya katakan ya. Banyak ya 7 kali orang benar jatuh tetapi bangun lagi. Banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tetapi ada kekuatan. Jadi memang kita harus ikhlas, harus rela, harus nurut. Kalau diperlakukan tidak baik, mengalami yang tidak baik saudaraku, rela ikhlas. Kenapa? Karena kita mau jadi saksi. Di sini kan dikatakan ya, tadi di ayat yang ke-25 ya, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya Tuhan izinkan itu semua harus terjadi. Diizinkan penganiayaan, diizinkan dipenjarakan, diizinkan. Tetapi Paulus tetap bertahan. Dan ketika Paulus bertahan saudaraku, itulah yang disaksikan orang. Kita juga begitu saudaraku, memang harus mengalami semuanya itu. Supaya dunia melihat, supaya dunia menyaksikan, supaya dunia mendengar. Ya, kalau kita melawan dengan kekuatan kita, mukjizat Tuhan tidak akan terjadi. Nah begitu mereka nurut saudaraku di ayat 25, mereka tetap berdoa dan menyanyi. Ayat 26, saudaraku lihat kekuatan dunia dikalahkan. Ya, ketika kita nurut sama Tuhan,
Itu yang saya tangkap saudaraku ya. Ketika kita nurut sama Tuhan, kekuatan dunia ini Tuhan yang mengalahkan. Amin nggak saudaraku? Ya saudaraku hari ini, kalau saudaraku terpenjara, kalau saudaraku teraniaya, kalau saudaraku terkungkung saudaraku dan saudaraku rindu lepas, nurutlah. Ya, terimalah penderitaan itu, terimalah kesusahan itu, relakanlah hatimu. Dan tetaplah berdoa, bernyanyilah, memuji Tuhan, bersyukurlah. Supaya orang mendengar, supaya orang melihat. Tadi di Filipi 1 ayat 27, supaya tetap teguh. Gitu, tetap teguh. Ya tetap teguh di dalam Tuhan, tetap percaya. Walaupun melihat yang tidak baik, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Dan saudaraku lihat di sini, begitu kepala penjara ini melihat pintu-pintu terbuka, begitu ya, dia langsung mau bunuh diri. Dia pikir kan tahanannya sudah lari. Dan di sini Paulus katakan, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudaraku lihat, di sini saudaraku, tidak perlu Paulus menceritakan. Tidak perlu saudaraku. Kenapa? Kuasa Tuhan sudah turun. Kalau kuasa Tuhan sudah turun, kuasa Tuhan menjamah orang itu saudaraku. Ya. Kalau hati orang itu berbalik kepada Tuhan, itu istilahnya pekerjaan Tuhan itu segampang itu. Ini kan, jadi saudaraku lihat ya, saudaraku perhatikan di sini. Bagiannya Paulus nurut, bagiannya Paulus rela. Dia terus kerjakan. Bagian dia itu supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, kepala penjara dijamah. Tidak perlu Paulus ngomong apapun. Tetapi di sini dikatakan ya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah saudaraku, dia langsung tahu ini Tuhan, ini kuasa Tuhan, ini keselamatan. Nah saudaraku, saya waktu baca ini saya renungkan. Paulus juga tidak tahu, pasti Paulus juga tidak mengerti siapa berikutnya yang mau dilawat Tuhan. Kepala penjara juga tidak tahu bahwa dia mau diselamatkan Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana, Paulus harus masuk penjara. Paulus harus masuk penjara karena Tuhan mau menjamah kepala penjara. Luar biasa ya saudaraku, itulah Tuhan kita. Bagiannya Paulus nurut aja. Oh ya, ke sini, oh ya dipukulin, dianiaya, masuk penjara. Ya, nurut aja. Begitu dia mengerjakan itu, kuasa itu bekerja dengan sendirinya. Dan saudaraku lihat, kalau kuasa itu bekerja, orang akan bertekuk lutut. Firman Tuhan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi ini tunduk kepada nama Tuhan. Kalau kuasa itu turun saudaraku, kerajaan Allah itu datang saudaraku, dunia ini tunduk, dunia ini dikalahkan. Dan kalau dunia ini sudah dikalahkan saudaraku, mereka mau ikut. Ya memang tidak gampang ya untuk memenangkan kepala penjara ini. Benar nggak saudaraku? Mungkin kalau Paulus juga marah, kalau Paulus kecewa, dia tidak memuji Tuhan, kuasa Tuhan tidak terjadi di situ. Tetapi dengan dia rela, dengan dia ikhlas saudaraku, itu terjadi. Nah, ini yang saya tangkap juga gitu ya. Jadi kalau tadi harganya itu penderitaan, yang kedua memang nurut, sukarela, nggak ada pilihan lain saudaraku. Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Tadi di 1 Petrus 5 itu yang saya dapat ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Jadi kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, rencana itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kita tunduk kepada Tuhan, saudaraku, rencana Tuhan itu akan digenapi. Dan di sini saudaraku lihat betapa luar biasa. Tidak perlu Paulus bercerita banyak. Kepala penjara katakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan di sini ayat 31 jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa saudaraku ya. Tuhan buka jalan untuk pekerjaan Injil, pemberitaan firman. Ya, saya waktu renungkan ayat ini ya sebenarnya juga buat kita yang mau melayani Tuhan, nggak usah takut. Nggak usah pikirkan ya. Kalau di Yakobus kan bilang, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 5. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Maka ia memberikan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Artinya Tuhan memberikan aja gitu. Jadi waktu saya renungkan ayat ini, ya luar biasa ya. Paulus menjaga keselamatannya dengan dia nurut sama Tuhan. Dan dengan dia nurut sama Tuhan, dia juga menjadi jalan keselamatan buat orang-orang lain. Jadi hari ini juga saudaraku, ternyata itulah yang bagaimana kita bisa melihat keselamatan. Bagaimana kita bisa melihat mukjizat. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Hanya dengan kita, yang pertama kita terima penderitaan. Kita terima
Apapun yang terjadi kita terima saudaraku. Sukarela ya, artinya apa ya, tidak berontak, tidak melawan dan terus memuji. Dan benar-benar kuasa itu turun. Dan segampang itu Paulus akhirnya melayani. Karena bukan lagi istilahnya, bukan lagi kemauan dia, tapi kehendak Tuhan, dan orang itu sudah punya kerinduan dengan sendirinya. Jadi Paulus tinggal melayani. Jadi sebenarnya juga ketika kita melayani, waktu saya baca ini, kenapa juga kita harus takut waktu kita melayani? Makanya jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kekuatan kita, jangan diatur-atur sendiri, jangan diakal-akali. Lebih bagus kita menyerah aja kepada Tuhan. Dan ketika juga diperlakukan tidak baik, kenapa juga kita harus marah? Kenapa kita harus marah? Kalau itu memang jalannya. Kalau itu jalannya saudaraku, ya kenapa kita harus marah gitu ya. Dan di sini lanjut lagi ya. Pada jam itu juga 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, luar biasa ya. Pada jam itu juga ya. Saat itu, jadi saya waktu baca ini saya renungkan gini, yang tadinya ditugaskan menjadi apa ya, menjaga mereka supaya jangan pergi, dan malah dia sempat mau bunuh diri karena dia pikir mereka pergi, tetapi ketika dia melihat bahwa mereka tidak pergi, padahal itu semuanya terbuka, dan di situ dia tahu berarti itu kuasa Tuhan, dan akhirnya dia bukan lagi istilahnya, dia tidak lagi takut kepada mereka, malah dia merawat mereka, ya membersihkan bekas luka mereka, dan dikatakan pada jam itu juga ia dan keluarganya menjadi percaya, memberikan dirinya dibaptis, bahkan Paulus dan Silas diajak ke rumahnya. Luar biasa ya saudaraku ya. Bagaimana kalau keselamatan itu terjadi saudaraku. Kalau kuasa Tuhan itu bekerja, benar-benar apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak ada dalam pikiran manusia, itu yang disediakan Allah. Jadi saudaraku, sebenarnya bicara keselamatan itulah kasih karunia Tuhan. Bukan hasil pikiran manusia, bukan hasil pekerjaan manusia. Sehingga ketika kita benar-benar mengerjakan seturut kehendak Tuhan, seturut waktu Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Pertobatan itu terjadi dengan luar biasa, perubahan itu terjadi dengan luar biasa, dan di sini bahkan dia bukan hanya kepala penjara, bersama keluarganya memberi dirinya dibaptis. Ya puji Tuhan, itu luar biasa ya saudaraku ya. Lanjut lagi. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi luar biasa saudaraku ya, bahwa tanpa itu tidak direncanakan, tidak diketahui. Tidak ada dituliskan bahwa kepala penjara itu seorang yang taatkah, seorang yang rajin beribadah, tidak ada dituliskan saudaraku. Tetapi hanya bahwa dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Jadi ini saudaraku ya, hari ini kalau tadi saya kasih judul perikopnya, harga sebuah keselamatan. Untuk seorang kepala penjara di Filipi, untuk menyelamatkan dia dan keluarganya, Paulus harus dipukulin. Ya tadi dia apa kan di ayat 22, mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka berkali-kali didera dan dilemparkan ke dalam penjara. Ya mungkin pada saat itu kan kalau manusia gini, kenapa gue diperlakukan begini ya? Kok begini amat rasanya ya? Ya mana Paulus tahu juga Tuhan mau menyelamatkan kepala penjara. Tetapi saya percaya begitu dia tahu bahwa Tuhan mau menyelamatkan kepala penjara, ya saya rasa sukacitanya jauh lebih besar gitu. Jadi pagi siang hari ini saya mau mengajak kita semuanya saudaraku ya, untuk kita lebih lagi menghargai keselamatan, lebih lagi menghargai anugerah Tuhan gitu ya. Bahwa ada orang-orang yang sudah menderita untuk kita bisa selamat. Kita kan tidak tahu apa yang sudah dialami orang itu untuk dia bisa bertemu dengan kita, menyelamatkan kita. Nah kalau hari ini kita sudah diselamatkan, berarti kita juga punya beban buat orang lain yang belum selamat saudaraku. Dan untuk kita juga bisa melihat keselamatan terjadi buat jiwa-jiwa, buat keluarga, buat siapapun. Kita juga merenungkan ayat ini bahwa ternyata memang harga itu harus melewati penderitaan, harus ikhlas, harus nurut, harus sukarela. Tadi di 1 Petrus 5 katakan jangan dengan paksa ya, kamu tidak boleh memaksakan, tetapi harus ikhlas, harus sukarela menurut kehendak Tuhan ya, dan menjadikan teladan. Nah itu juga tidak gampang menjadi teladan buat orang lain. Berarti kan kalau dibilang teladan itu yang dilihat.
Berarti kan Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita supaya dilihat orang, diketahui orang. Dan ketika kita nurut, ketika kita tunduk, disitulah kuasa itu akan bekerja. Dan saudaraku lihat, ketika kuasa Tuhan bekerja, bukan lagi cara manusia tetapi cara Tuhan. Itu di luar kekuatan manusia. Bagaimana semua belenggu-belenggu bisa lepas. Dan saya percaya dalam hidup kita pun itu yang Tuhan mau nyatakan. Jadi kalau hari ini mungkin prosesnya masih melalui penderitaan saudaraku, ingatlah ayat ini. Tuhan, aku rela, aku ikhlas. Ya saudaraku, kalau saudaraku mau lihat keselamatan, ikhlaskan hidupmu, relakan hatimu, terimalah penderitaan itu. Terus nurutlah sama Tuhan, ikutlah kehendak Tuhan. Karena di balik itu Tuhan mau bekerja saudaraku. Dan saudaraku bisa lihat hari ini dari firman ini ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan kepala penjara. Siapa yang tahu dia mau diselamatkan Tuhan. Tetapi bukan hanya dia, bersama dengan keluarganya. Dan di sini di ayat yang 34, ayat 34, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Nah saudaraku lihat, kayak ini ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, suruh lepasin lagi. Berarti kan benar-benar Paulus itu masuk penjara cuma supaya Tuhan bisa melawat kepala penjara ini. Benar nggak saudaraku? Ya karena kan bukannya mau disidang lagi. Tadinya kan setelah dipukulin saudaraku kan kalau kita mundur ke belakang ya, ayat 22 ini kan bajunya dikoyakkan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Itu aja, belum ada dakwaan, belum ada apa-apa. Tetapi lihat di ayat 35, setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Nah coba saudaraku renungkan. Jadi cuman lewat doang. Satu malam di dalam penjara, lewat doang. Ya lewat doang. Buat apa? Buat kepala penjara ini. Nah saudaraku coba. Kalau waktunya hanya satu malam. Waktunya hanya satu malam itu aja. Tapi kalau Paulus nggak nurut, dia tidak nyanyi, dia tidak berdoa, dia bersungut-sungut, dia marah. Saya rasa ini tidak akan terjadi. Tetapi Paulus nurut. Karena dia tahu Tuhan mau bekerja. Dan benar-benar luar biasa. Tuhan bekerja malam itu juga. Kepala penjara bersama seisi keluarganya diselamatkan, bertobat sampai dibaptis. Begitu proyeknya selesai, saudaraku lihat Paulus disuruh keluarin lagi dari penjara. Ya, jadi tadi saya pas baca ini saya renungkan, ya begitu ya. Satu malam tetapi mukjizat besar terjadi. Ya, ternyata harus dipukulin, harus masuk. Cuman buat kepala penjara. Nah, kita nggak tahu saudaraku ya. Kadang-kadang diizinkan sesuatu terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik ini. Ya kalau memang bukan karena kesalahan, karena dosa kita ya. Tetapi ketika kita melayani, ketika kita mau memberitakan firman, kenapa terjadi keadaan yang tidak baik. Ternyata kita jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung ngomel, jangan langsung saudaraku. Tetapi tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Tetap tunduk sama Tuhan. Supaya kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dari awal kita sudah berdoa menyerahkan. Kalau kita sudah berdoa dari awal dan keadaan mengalami yang tidak baik, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap nurut, tetap tunduk supaya Tuhan bekerja. Kita tidak tahu apa yang bekerja. Dan lihat di ayat 35, bagaimana akhirnya lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Nah saudaraku lihat kan, benar kan, bahwa di sini kan dibilang ya, pembesar-pembesar kota, maaf ya, tanpa diadilin, mereka telah mendera kami, melemparkan kami. Berarti kan tidak jelas. Tidak jelas masalahnya apa, tidak jelas perkaranya apa. Tiba-tiba dipukulin, tiba-tiba diadili, tiba-tiba dimasukkan ke dalam penjara. Tidak jelas. Jadi Paulus bilang, oh nggak bisa. Mereka harus ngomong, harus datang. Ya itulah Tuhan ya. Keadaan itu bisa dibikin seperti itu. Tiba-tiba aja. Ibaratnya kayak diselonongin gitu ya, kayak dibelokin.
belok dulu, keluar lagi gitu ya. Dan di sini kan sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ya saudaraku, ya menurut saya ini tidak ada yang kebetulan ya. Ini seizin Tuhan gitu ya. Ya sepertinya kesalahan. Ya istilahnya kan ternyata dia orang Roma. Walaupun dia orang Yahudi asli tetapi dia lahir. Dia mendapatkan warga negara Roma karena dia dilahirkan sebagai orang Rom gitu ya, dan mereka tanpa diadili mereka diperlakukan begitu. Itu kan satu kesalahan sehingga akhirnya mereka jadi takut ya. Tetapi saya percaya Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, saudaraku. Tuhan izinkan. Itulah saudaraku jalan-jalannya Tuhan gitu ya. Sehingga akhirnya di sini kan mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Saudaraku lihat, masuk penjaranya caranya dipukulin, tapi giliran keluarnya dihormatin. Ya, saya pas baca ini saya renungkan, iya kita nggak pernah tahu ya masuknya kan begitu, dipukulin, tidak dianggap, dihina, tapi giliran keluar, ini yang datang saudaraku pembesar di sini yang datang kan pembesar kota loh. Jadi pembesar kota itu malah datang minta maaf, ya berarti kan sama aja menghargai, menghormati dan mengantarkan mereka keluar, ya seperti itu gitu. Jadi ternyata ikut Tuhan begitu ya saudaraku ya. Ada saatnya direndahkan serendah-rendahnya. Diizinkan begitu, direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi ada saatnya juga diangkat gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong saudaraku. Kita nggak bisa ngomong. Tetapi itulah harga dari sebuah keselamatan gitu ya. Ada yang mau diselamatkan, ada jiwa. Untuk kepala penjara Filipi dan keluarganya gitu ya. Tuhan izinkan Paulus dan Silas mengalami ini. Bahkan yang ditundukkan semua pembesar-pembesar kota, semua dilibatkan supaya kepala penjara bisa selamat. Saudaraku kalau renungkan itu luar biasa enggak? Saya waktu merenungkan ini, wah luar biasa ya. Firman Tuhan katakan satu jiwa bertobat malaikat bersorak-sorak. Ya seperti inilah jalan ceritanya saudaraku ya. Bahwa ternyata Tuhan itu seperti itu. Untuk merebut satu jiwa, untuk menyelamatkan. Jadi pagi siang hari ini saya mau kembali ulang lagi saudaraku ya. Kalau kita juga rindu terjadi keselamatan, terjadi pertobatan, terjadi perubahan saudaraku. Ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita kerjakan gitu ya. Yang pertama itu ternyata penderitaan. Kita harus siap menderita, harus rela menderita, harus mau menderita. Ya karena memang itu jalannya. Kalau memang itu jalannya, kita harus terima itu. Dan yang kedua, memang kita harus benar-benar ikhlas. Nurut, sukarela. Gak bisa melawan, tidak bisa memberontak. Dan terus tetap teguh, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Supaya kuasa Tuhan bekerja. Ya saudaraku lihat, dan begitu kuasa Tuhan itu bekerja, segampang itu firman itu diberitakan. Segampang itu pertobatan itu bisa terjadi. Kenapa seringkali keadaan malah jadi makin kacau? Ini kan tadi yang kacau sekali awalnya. Waktu Paulus mau masuk penjara kan gimana kerusuhan sampai seperti itu. Orang teriak-teriak dipukulin. Tapi udah selesainya seperti apa? Beda saudaraku. Itu bedanya. Kalau ikut Tuhan, keadaan itu akan semakin baik. Keadaan itu akan semakin baik. Memang awalnya kelihatannya kacau banget. Ya kacau banget kan. Ya istilahnya kan pasti lihat orang marah-marah, diteriakin, dipukulin, dilempar ke penjara. Itu kayaknya mungkin beneran gak sih ini? Ya istilahnya kok gini-gini banget gitu ya. Tetapi kita lihat endingnya. Endingnya saudaraku, keadaan itu menjadi lebih baik. Nah jadi saudaraku lihat, yang tadinya kelihatannya mustahil, perkara yang sulit, yang rasanya gak bisa diselesaikan. Ternyata ketika menyerah kepada Tuhan ada jalannya. Nah, jangan sampai kebalikannya. Tadinya baik-baik, tapi karena nggak nurut, karena nggak tunduk, semua jadi kacau. Saudaraku, yang membuat kacau itu apa? Karena kemauan kita, karena pikiran kita, keadaan kita. Saudaraku, kenapa Yakobus 1:5 katakan, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Saudaraku, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini tidak mengerti, kita tidak tahu. Apalagi bicara keselamatan. Kapan waktu yang terbaik? Apakah ini waktunya, kita tidak tahu. Tuhanlah yang tahu. Kalau bicara waktu saudaraku, hanya Tuhan yang tahu waktu yang terbaik.
Kita manusia tidak mengerti. Kenapa kita harus nurut? Kenapa kita harus rela? Karena Tuhan yang tahu kapan waktunya. Kita nggak bisa pakai cara kita. Kita nggak bisa pakai waktu kita. Karena waktu kita juga terbatas, pengertian kita terbatas. Tetapi lihat dari kejadian ini. Yang tadinya kelihatannya rusuh, ternyata kalau itu cara Tuhan, waktu Tuhan, tetap selesainya itu baik. Bahkan yang tadinya kelihatan direndahkan, malah jadinya dihormati. Gitu. Dan di sini kepala penjara sendiri merasakan sukacita yang besar. Apa yang tidak dia pikirkan terjadi, keselamatan terjadi. Dan yang terakhir ya saudaraku ya, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Ya, saya renungkan ayat ini kayak seketika aja gitu ya saudaraku ya. Seketika aja itu terjadi gitu ya. Tetapi ada tujuannya, ada maksudnya gitu ya. Jadi itu dia saudaraku ya, firman Tuhan hari ini gitu ya saudaraku yang saya tangkap gitu ya. Kalau kembali lagi kepada waktu tadi saya bacakan di awal, kita mau renungkan gitu ya. Apa sih tujuan hidup kita ini saudaraku ya. Kita ini rindu cuma satu. Kalau 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu yakni keselamatan jiwamu. Sebenarnya itulah tujuan hidup kita saudaraku. Untuk kita diselamatkan. Untuk tetap ada dalam keselamatan. Dan supaya kita diselamatkan dan tetap ada di dalam keselamatan, kita tidak punya cara lain kecuali kita mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan saudaraku. Makanya supaya kita juga tetap selamat, tetap ada dalam keselamatan, dan supaya kita juga bisa membawa keselamatan kepada orang lain, cuman satu, kita harus nurut, kita harus ikut kepada Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu bisa terjadi, bisa digenapi. Ya puji Tuhan ya saudaraku ya. Mungkin hari ini tidak banyak gitu yang istilahnya yang saya bisa sampaikan gitu. Tetapi menurut saya ini juga satu pelajaran yang luar biasa saudaraku ya. Supaya kita sama-sama merenung. Mungkin di dalam hidup ini banyak yang kita hadapi. Apalagi saat-saat ini saya merasakan tidak gampang ya. Bicara keadaan susah, ekonomi susah, masalah banyak saudaraku, belum lagi penyakit, ya belum lagi perang, ya banyaklah saudaraku gitu ya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan semuanya itu, waktu kita tidak benar-benar percaya dan berharap kepada Tuhan saudaraku, ya saya merasakan yang datang itu pasti, yang terjadi itu pasti cuman ketakutan, kekhawatiran. Nah kalau posisi kita sudah ada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ya boro-boro menyelamatkan orang lain. Diri sendiri aja posisinya tidak percaya. Ya kenapa saudaraku ya? Namanya dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya saya mengalami saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya mengalami bagaimana ketika fokus kepada keadaan, ketika fokus kepada masalah, terbawa dengan intimidasi, mengikuti ketakutan, mengikuti kekhawatiran. Apa yang terjadi sama saya? Tidak terjadi apa-apa saudaraku. Justru keadaan itu semakin terpuruk, semakin tidak baik. Tetapi ketika mulai terus berjuang untuk nurut, untuk tunduk, ya mau terus saudaraku ya. Ya saya merasakan perubahan itu juga ada. Perubahan itu ada gitu. Jadi hari ini juga dari firman ini saya mau mengajak kita semuanya untuk sama-sama kembali gitu ya, merenungkan ya mungkin ini soal yang paling dasar, bicara keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu semuanya kehendak Tuhan, bukan kita. Kalaupun kita diizinkan melayani, kalaupun kita diizinkan berdoa, kita dipakai Tuhan menjadi jalan, tetapi sepenuhnya itu rencana Tuhan. Dan sepenuhnya itu juga waktu Tuhan. Makanya kalau kita juga mau melihat pekerjaan Tuhan luar biasa, mau melihat keselamatan, mau melihat perubahan, tidak ada jalan lain saudaraku kecuali kita nurut sama Tuhan Yesus. Dan itu dia kalau saya kasih judul harga sebuah keselamatan. Harganya apa saudaraku? Penderitaan dan kerelaan. Ya, nurut, tunduk, ya itu masuk di situ ya, kerelaan. Ya itu harganya. Jadi kalau mau lihat keselamatan terjadi, terimalah penderitaan. Relakan hidupmu saudaraku ya, supaya kuasa itu bekerja dan Tuhan bisa bekerja. Seketika Tuhan bisa bekerja, seketika Tuhan bisa belok, seketika aja. Di sini satu malam aja, satu malam keselamatan itu terjadi. Ya buat hidup kita juga kita tidak tahu. Kita berharap sudah sekian lama. Buat Tuhan seketika Tuhan bisa bekerja. Tetapi buat kita yang terus berdoa dan berharap, apa yang harus kita lakukan? Terus terima
penderitaan, apapun keadaan yang tidak baik, kita ikhlaskan, kita terima. Dan kita terus kerjakan. Di sini dikatakan berdoa dan memuji Tuhan. Terus saudaraku ya, supaya benar-benar kuasa Tuhan itu yang bekerja. Dan saya percaya di saat kita benar-benar menyerah dan kuasa itu bekerja, kita akan lihat mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Ya puji nama Tuhan. Mungkin ini firman-Nya, ya saudaraku, biarlah firman ini juga menjadi berkat, menjadi kekuatan. Kalau masa-masa ini juga begitu banyak penderitaan yang kita hadapi, yang kita rasakan saudaraku. Jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan mundur. Tetaplah teguh, tetaplah percaya, tetaplah bertahan ya. Tadi di Filipi 1 ayat 27 juga katakan ya, tetap teguh oleh berita Injil. Satu hati, saudaraku, satu hati, satu iman. Kalau kita Tuhan persatukan dalam satu gereja, dalam satu pelayanan. Mari saudaraku, kita belajar untuk sepakat, kita belajar untuk satu hati. Bukan karena Tuhan, bukan karena manusia kita bersatu, tetapi karena Tuhan. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa semua anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan kita bisa ada saat ini saudaraku, mari kita mau terus sepakat, kita mau terus bekerja, kita mau terus berjuang, kita mau terus kerjakan saudaraku. Supaya kita bisa lihat lebih lagi keselamatan terjadi. Terus keselamatan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita saudaraku. Sehingga walaupun banyak keadaan sulit, tetapi di sisi yang lain kita melihat banyak mukjizat terjadi, banyak pertobatan terjadi, banyak keselamatan terjadi. Puji Tuhan, biarkan firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak mundur, sekalipun ada penderitaan kita tetap bertahan. Dan kita terus relakan hidup kita, ikhlaskan, kita nurut supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang dibagikan, biar ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba terlalu percaya Bapa, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Kalau hari ini kami belajar Bapa, dari kesaksian kepala penjara Filipi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus untuk dia diselamatkan, untuk dia bisa menerima Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus Paulus mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan untuk dia bisa masuk penjara. Tetapi dia terus bertahan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah. Tetapi dia justru memuji, menyembah Tuhan. Sehingga benar-benar kuasa Tuhan turun dan mukjizat itu terjadi, keselamatan itu terjadi ya Bapa. Tuhan Yesus, biarkan firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami ya Bapa, bahwa untuk tetap bertahan dalam keselamatan, untuk tetap ada dalam keselamatan, untuk bisa diselamatkan, untuk melihat keselamatan, ada harga yang harus dibayar, dan harganya adalah penderitaan dan kerelaan. Tuhan, tuntun kami ya Bapa, supaya hari ini kami mau menerima Tuhan Yesus, kami mau menderita Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah lebih dulu menderita untuk bisa menyelamatkan kami. Tetapi Tuhan sudah menanggung penderitaan itu. Bagian kami untuk mau menerima ya Bapa. Karena Tuhan Yesus akan memampukan kami melewati seluruh penderitaan itu Bapa. Dan Roh Kudus tuntun kami untuk kami juga merelakan hidup kami. Untuk kami mau nurut, untuk kami mau ikhlas, untuk kami mau menjadi teladan. Sehingga kami mengikuti kehendak Tuhan. Supaya benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba taruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, biarkan mendapat kekuatan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan. Dan segala kekuatan iblis yang mengintimidasi, yang membuat tawar hati, putus asa, yang membuat kecewa, yang membuat mundur, semuanya diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur dan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami siang hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami tutup ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.